Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kita harus tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh ya. Sudah siap belajar hari ini? Siapkan alat tulis yang diperlukan dan awali belajar kita dengan membaca doa. Pada hari ini kita belajar tema 2 selalu berhemat energi. Subtema 2 manfaat energi. Pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, walaupun listrik sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, tapi listrik juga dapat berbahaya jika penggunaannya tidak sesuai. Mari kita simak penjelasan berikut ini agar kita dapat menghindari bahaya-bahaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Bahaya listrik yang pertama adalah kalian tidak boleh bermain layang-layang di dekat gardu listrik. Mengapa demikian? Layang-layang yang tersangkut pada kabel listrik dapat menyebabkan listrik padam. Benang layang-layang yang tersangkut pada kabel listrik dapat menyebabkan kalian tersetrum. Oleh karena itu, lebih baik saat bermain layang-layang kalian bermainnya di tanah lapang dan menghindari kabel listrik. Bahaya listrik yang kedua yaitu menanam pohon di dekat gardu listrik. Hal ini berbahaya karena jika tinggi pohon sudah mendekati kabel listrik dapat menyebabkan konsleting listrik. Akibatnya, listrik akan padam. Jika di dekat gardu listrik sudah terdapat pohon, maka kita harus rajin memangkas pohon tersebut sesuai dengan jarak aman, yaitu lebih dari 3 meter dari gardu listrik. Untuk memangkas pohon juga tidak boleh sembarangan loh anak-anak. Kita harus tetap dalam pengawasan PLN untuk menghindari tersengat arus listrik. Hal membahayakan yang lain yaitu kita tidak boleh menggunakan benda-benda elektronik di dekat air. Mengapa demikian? Karena air adalah salah satu media yang dapat menghantarkan listrik. Jika kita menggunakan benda elektronik di dekat air, dikhawatirkan akan terjadi konsleting listrik atau sengatan listrik. Anak-anak, selain energi listrik, ternyata air juga banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan air. Sekarang, mari kita simak bagaimana cara kita menghemat energi air. Yang pertama, tutuplah keran air jika tidak digunakan. Jangan biarkan air terus mengalir dan terbuang. Yang kedua adalah gunakan mesin cuci jika pakaian kotor cukup banyak. Jika kalian tidak menggunakan mesin cuci, maka cukup menggunakan 3 ember air. Ember yang pertama untuk merendam dan menyabun. Ember yang kedua untuk membersihkan, dan ember yang ketiga untuk membilas. Selanjutnya adalah menggunakan shower saat mandi. Pada saat kita menggunakan shower, sedikit air yang terbuang. Yang terakhir, mencuci mobil menggunakan ember. Karena dibandingkan dengan memakai selang yang airnya terus mengalir, penggunaan ember lebih menghemat air. Anak-anak, mengajak orang-orang di sekitar kita untuk menghemat energi termasuk perbuatan yang baik loh. Kita dapat melakukannya dengan membuat poster. Poster adalah karya seni menulis yang bertujuan untuk mengajak pembacanya untuk melakukan sesuatu. Unsur-unsur poster adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah gambar. Poster dilengkapi dengan gambar agar lebih menarik dan orang yang melihatnya lebih tertarik untuk membaca. Unsur yang kedua yaitu kalimat. Poster dilengkapi dengan kalimat yang singkat namun jelas sehingga mampu dipahami maksudnya. Nah, agar lebih jelas, berikut ini adalah contoh poster.
Maksud dari poster yang pertama adalah jika kita tidak melihat TV, lebih baik dimatikan agar tidak terjadi pemborosan listrik. Sedangkan maksud gambar yang kedua adalah kita lebih baik mematikan lampu ketika hari sudah siang untuk menghemat energi listrik. Sekarang coba kalian berlatih dengan mengerjakan tugas-tugas berikut ini. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.